Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manisa Maharani dengan NPM 24081080-138 dari kelas P3 Praktikum Basis Data dan Penelusuran SQL. Di sini saya akan memaparkan proyek akhir UAS yang telah saya selesaikan terkait Structure Query Language. Pertama, diberikan entity relationship diagram yang terdapat 5 entitas, yaitu perpustakaan, struktur pegawai, buku, mahasiswa, dan pinjam. Nah, di sini terdapat relasi di perpustakaan. Satu perpustakaan memiliki satu kepala perpustakaan yang ada di struktur pegawai. Kemudian satu perpustakaan memiliki banyak pegawai. Kemudian satu perpustakaan memiliki banyak koleksi buku, dan satu perpustakaan melayani banyak mahasiswa. Kemudian terdapat hubungan peminjaman dicatat di tabel pinjam yang menghubungkan tabel buku dengan tabel mahasiswa. Kemudian langkah awalnya adalah pembuatan tabel. Pertama, dibuat tabel struktur pegawai yang berisi NIP, nama lengkap, NIP dengan tipe data char dan panjangnya itu 18. Nama lengkap dengan tipe data varchar ini boleh berapa saja, batasnya 100 objek. Kemudian alamat dengan tipe data varchar batasnya 250, gaji dengan tipe data float, jabatan dengan tipe data varchar, dan ID purpose dengan tipe data char. ID purpose nantinya akan foreign key ke tabel perpustakaan, dan tabel perpustakaan juga memiliki kolom yang berisi NIP kepala perpustakaan yang akan foreign key ke struktur pegawai. Maka dari itu, karena terjadinya foreign key silang, maka dibuat pertama struktur pegawai tanpa kondisi not null dan foreign key-nya tidak ditaruh di tabel. Kemudian untuk tabel kedua adalah tabel perpustakaan yang berisi ID purpose, nama sebagai primary key, nama purpose, lokasi gedung, dan NIP kepala yang not null yang nantinya akan foreign key. Kemudian tabel buku berisi ISBN, judul buku, penulis, penerbit, lokasi rak, dan ID purpose yang akan foreign key ke tabel perpustakaan. Kemudian tabel mahasiswa yang berisi NIM sebagai primary key, nama mahasiswa, nomor HP, jurusan, alamat mahasiswa, dan ID purpose yang juga akan foreign key ke perpustakaan. Kemudian tabel pinjam atau peminjaman buku yang berisi ID pinjam sebagai primary key, ISBN yang nantinya akan foreign key ke tabel buku, dan NIM yang nantinya akan foreign key ke tabel mahasiswa. Kemudian ada tanggal peminjaman dengan tipe data date atau tanggal dengan format year, month, dan date. Kemudian tanggal kembali juga sama seperti tanggal pinjam. Dan denda dengan tipe data float. Kemudian digunakan query show columns from nama tabel untuk memperlihatkan atau mengembalikan hasil tabel yang telah dibuat. Kemudian menambahkan constraint foreign key pada tabel. Nah, di sini digunakan query alter table, nama tabel, add foreign key, nama di dalam kurung nama tabel, reference atau merujuk ke primary key yang ada di nama tabel yang akan dirujuk. Untuk foreign key ID purpose di struktur pegawai direferenskan dari tabel perpustakaan. Kemudian untuk tabel perpustakaan ditambahkan foreign key NIP kepala perpustakaan yang merujuk pada NIP pegawai di tabel struktur pegawai. Kemudian foreign key untuk di tabel buku pada kolom ID purpose merujuk pada primary key ID purpose di tabel perpustakaan. Kemudian ID
diberikan foreign key pada ID Perpus di tabel mahasiswa yang merujuk pada primary key ID Perpus di tabel perpustakaan, dan foreign key ID Perpus di tabel pinjam merujuk pada tabel perpustakaan, kemudian foreign key ISBN merujuk ke tabel buku, dan foreign key NIM merujuk pada primary key tabel mahasiswa. Kemudian langkah keduanya yaitu insert, update, dan delete data pada tabel. Untuk di tabel struktur pegawai, pertama menggunakan query insert into nama tabel, di dalam kurung sebutkan nama kolom, semua nama kolomnya, values. Kemudian isi datanya, dan untuk ID Perpus di tabel struktur pegawai diisikan dengan kondisi 0 karena untuk menghindari bentrok antara tabel struktur pegawai dengan tabel perpustakaan. Kemudian di tabel perpustakaan diisi satu data, yaitu data ID Perpus, nama Perpus, lokasi gedung, dan NIP kepala, yang NIP kepalanya sesuai dengan tabel struktur pegawai sebelumnya. Kemudian tabel buku yang berisi data buku. Kemudian tabel mahasiswa yang diisi dengan data mahasiswa. Dan tabel pinjam yang diisi dengan data peminjaman oleh mahasiswa. Kemudian untuk mengubah data ID Perpus yang sebelumnya di tabel struktur pegawai itu diisi dengan 0, karena untuk menghindari bentrok, di sini digunakan query update untuk mengisi kembali atau mengubah isi data dari tabel struktur pegawai, yaitu dengan query update nama tabel set nama kolom sama dengan ID Perpus yang ingin diisi, where atau di pada kondisi NIP menggunakan NIP dan in untuk bisa menggabungkan sekaligus menyebutkan NIP para pegawai di dalam satu kurung atau di dalam satu tempat, dan ditampilkan menggunakan select bintang from nama tabel. Kemudian dilakukan penghapusan data salah satu pegawai jika ini bisa digunakan ketika pegawai tersebut berganti jabatan atau pindah dari tempat bekerjanya. Nah, bisa dilakukan dengan query delete from nama tabel where atau pada kondisi NIP-nya adalah 2408 1080 100 3805 683. Ditampilkan menggunakan select from, sudah terhapus NIP yang disebutkan, dan tabel struktur pegawai yang awalnya terdapat 7 pegawai sekarang berkurang menjadi 6 pegawai. Kemudian langkah ketiga yaitu seleksi tabel. Untuk mengambil kolom tertentu atau kolom yang diinginkan saja, kita gunakan select, query select, lalu sebutkan nama kolom, menggunakan koma jika ingin menampilkan kolom lebih dari satu, dan from atau dari tabel, dari nama tabel yaitu struktur pegawai. Di sini ingin menampilkan kolom nama lengkap dari pegawai dan alamat pegawai dari tabel struktur pegawai, dan dihasilkan semua data yang 6 pegawai.
Kemudian dilakukan seleksi dengan klausa where, ini untuk mengambil data dengan kriteria tertentu. Di sini diambil data lokasi rak untuk buku berjudul Bumi Manusia, ditemukan di lokasi di rak NVL 743E kodenya. Kemudian seleksi dengan klausa and dan or. Untuk klausa and ini dilakukan untuk mencari data yang menyebutkan dua kriteria, dan kedua kriterianya itu harus bernilai benar atau harus ada di dalam satu field. Di sini untuk dicari data dengan judul buku, negeri di ujung tanduk, dan penulisnya Terlier. Kemudian untuk klausa or, ini untuk melihat salah satu kriterianya ada di tabel. Di sini buku berjudul Matematik dan Statistik dan penerbit Relay Publisher terdapat pada tabel buku dan ditampilkan keduanya. Jika misalnya judul buku Matematik dan Statistik ini tidak terdapat di tabel buku, maka yang ditampilkan hanya yang penerbitnya Relay Publisher. Kemudian select dengan not like dan between. Not like ini untuk mencari data yang kriterianya tidak diinginkan ada ditampilkan. Di sini ingin mencari nama mahasiswa yang di namanya itu tidak ada huruf E, digunakan kondisi tanda persen dan ditemukan namanya Karina. Kemudian untuk between, ini untuk mencari data yang nilainya itu di antara dua kriteria, yaitu di sini mencari mahasiswa yang memiliki denda di antara 1.000 sampai 10.000 rupiah, dan ditemukan satu mahasiswa memiliki denda 7.000 rupiah. Kemudian seleksi dengan fungsi agregat. Fungsi agregat ini fungsi untuk menghitung data integer atau numerik. Di sini ingin mengetahui jumlah gaji dari semua pegawai, rata-rata gaji dari semua pegawai, dan jumlah data gaji yang ada di tabel struktur pegawai. Digunakan query concat untuk menggabungkan tiga operator dan didapatkan hasilnya sebagai berikut. Kemudian select dengan group by dan order by. Group by ini untuk menggabungkan beberapa kondisi. Di sini untuk menggabungkan tabel total gaji, rata-rata gaji, dan banyak data di dalam satu tabel bersamaan dengan kolom gaji. Dan diurutkan berdasarkan gaji yang terkecil hingga terbesar. Kemudian cross join ini untuk melihat kombinasi data dari kombinasi data dari kolom yang disebutkan dari 3 tabel. Di sini diambil nama perpus dari tabel perpustakaan, kolom penerbit dari tabel buku, dan kolom jurusan dari tabel mahasiswa. Dan didapatkan kombinasi perkalian Cartesian product. Kemudian inner join ini untuk mengembalikan data yang datanya itu cocok di kedua tabel. Di sini saya menggunakan ISBN, penulis dan jurusan hanya untuk buku-buku yang sedang atau pernah dipinjam. Kemudian full join ini untuk menggabungkan dua tabel. Jadi yang cocok maupun tidak datanya semuanya digabung di dalam satu tabel. Di sini digunakan query right join dan operator union dengan query left join karena di SQL tidak ada query full join. Kemudian any dan axis ini adalah subquery untuk mengcek atau mencari data yang sesuai dengan kondisinya. Subquery untuk any digunakan untuk membandingkan satu nilai dengan tiap nilai yang dihasilkan oleh subquery. Di sini saya ingin mencari peminjaman dengan denda yang lebih besar dari denda peminjaman dengan ID pinjam NMN 9879, dan didapatkan satu mahasiswa yang memiliki 2 peminjaman yang dia denda. Kemudian axis digunakan untuk membandingkan untuk menguji apakah subquery mengembalikan setidaknya minimal 1 baris. Di sini saya menggunakan apakah ISBN dari buku dengan nomor ISBN 978602573499 ini ada di tabel peminjaman. Nah, dan ditemukan bahwa terdapat satu buku dengan ISBN tersebut. Dan terakhir, dibuat tabel virtual view ini untuk mempersingkat pekerjaan, yaitu menggabungkan nama mahasiswa, judul buku, dan tanggal pinjam. Ini untuk memudahkan pustakawan melihat data peminjaman tanpa harus menulis ulang query join yang sebelumnya lebih rumit dengan nama kartu peminjaman. Baik, untuk saat ini sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.